Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Siti Hopipa dari kelompok 1 mata kuliah pengembangan bahan ajar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari bahan ajar. Nah, bahan ajar merupakan bahan atau materi pembelajaran yang disusun ataupun dirancang secara sistematis, baik digunakan oleh guru maupun peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, telah kita ketahui bahwa bahan ajar itu sendiri terdiri dari bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Tetapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh dari bahan ajar cetak, yaitu modul. Nah, modul merupakan media atau sarana pembelajaran yang berisi materi-materi, metode-metode, dan batasan-batasan serta cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai standar kompetensi sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan modul. Yang pertama itu yaitu konsistensi dalam penggunaan spasi, font, serta letak ataupun layout. Kemudian kita itu harus dapat memilih bentuk dan huruf yang mudah dipahami dan mudah dibaca oleh siswa. Nah, kemudian format-format ataupun ikon-ikon yang terdapat dalam modul tersebut itu harus dirancang sedemikian rupa, dikombinasikan dengan warna, gambar, bentuk, dan ukuran hurufnya itu harus serasi sehingga terlihat menarik ketika siswa belajar menggunakan modul tersebut. Nah, bahkan tugas dan latihan yang dikemas di dalam modul ini didesain sedemikian rupa sehingga materi-materi ataupun informasi yang terdapat di dalam modul ini dapat lebih mudah ditangkap oleh siswa. Yang selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari modul itu sendiri. Kelebihan dari modul yang pertama, modul tersebut dapat memberikan umpan balik kepada pelajar maupun peserta didik sehingga mereka dapat mengetahui kekurangan mereka dan dapat melakukan perbaikan. Yang kedua, di dalam modul ditetapkan tujuan pembelajaran yang jelas sehingga kinerja siswa menjadi terarah dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, modul tersebut didesain dengan cukup menarik sehingga mudah untuk dipelajari oleh siswa dan dapat menjawab kebutuhan siswa yang tentunya itu akan menimbulkan motivasi belajar untuk siswa. Yang keempat, modul bersifat fleksibel karena materi modul dapat dipelajari oleh siswa dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Nah, yang selanjutnya ada kekurangan dari modul. Yang pertama, interaksi siswa menjadi berkurang sehingga perlu jadwal tatap muka ataupun kegiatan kelompok lainnya. Yang kedua, pendekatan tunggal pada modul ini menyebabkan monoton dan membosankan, karena itu perlunya ada permasalahan yang menantang, terbuka, dan bervariasi. Yang ketiga, kemandirian yang bebas menyebabkan siswa tidak disiplin dan menunda untuk menjalankan tugas, karena itu perlu membangun budaya belajar dengan batasan waktu yang tepat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang formatan yang ada di dalam modul. Yang pertama itu ada cover. Nah, di dalam cover itu harus terdapat judul materi yang ada dalam modul ini. Seperti dalam contoh ada sistem peredaran darah, kemudian dituliskan siapa penyusunnya. Nah, harus diperhatikan dalam penyusunan modul ini harus dapat didesain semenarik mungkin sehingga ketika pembaca melihat covernya saja ia ingin semakin mengetahui lebih dalam tentang isi modul tersebut. Nah, yang selanjutnya ada prakata. Nah, prakata ini berisi ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian penjelasan sedikit tentang isi dari modul ini. Nah, selanjutnya ada daftar isi. Nah, daftar isi ini berisi hal-hal yang ada dalam modul ini.
Selanjutnya ada KI dan KD serta tujuan pembelajaran dari materi yang ada di dalam modul ini. Nah, KI, KD, dan tujuan pembelajaran ini didesain semenarik mungkin menggunakan formatan atau ikon-ikon yang lebih menarik seperti dapat dilihat, dapat ditambahkan warna-warna pada tabelnya. Kemudian ada peta konsep. Nah, yang selanjutnya itu ada materi yang ada di dalam modul ini. Nah, dapat dilihat dalam penggunaan modul ini harus dapat memperhatikan tulisan yang mudah dibaca oleh siswa. Nah, selain itu, dalam modul ini ditambahkan informasi yang lebih untuk menunjang modul ini seperti terdapat kata kunci. Kemudian dalam modul ini dilengkapi juga dengan gambar-gambar yang menarik dan jelas. Nah, gambar-gambar, tabel-tabel. Nah, seperti gambar ini, gambar jantung. Nah, selanjutnya, selain kata kunci yang ada di dalam modul ini juga terdapat kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa untuk membuat siswa lebih interaktif. Seperti dalam modul ini dituliskan tuliskan kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang terdapat pada sistem peredaran darah. Nah, selain itu, di dalam modul ini juga dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, dituliskan. Nah, kemudian dalam modul ini juga dilengkapi dengan rangkuman ataupun glosarium yang dapat menunjang siswa dalam pembelajaran ini. Nah, kemudian yang terakhir ada LKS atau LKPD-nya. Jadi modul ini dilengkapi dengan LKS. Nah, seperti ini LKS-nya. Nah, kemudian di dalam modul ini ada uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini berupa latihan-latihan soal untuk siswa. Nah, latihan-latihan soal untuk siswa. Kemudian ada kunci jawabannya. Nah, dan yang terakhir ada daftar pustaka.